1972. Pada yang dibuat pada siapa kalau boleh tahu? Dibuatnya oleh siapa gitu? Dulu ini bukan dibuat oleh siapa, tapi ini dulu gedung Antagrata. Sejarahnya Iya. itu dari gedung penggilingan padi di zaman Belanda, terus menjadi gedung bioskop Rialto, baru di tahun 1972 itu menjadi gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rons Channel. Ini cerita bukan sembarang cerita. Ini cerita realita dan fakta. Syukur alhamdulillah gue panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini gue bisa berkunjung ke daerah Jakarta Pusat, dan gue juga kagak sendiri. Siapa sih sosok samping gue ini? Langsung aja yuk kita perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa bang? Saya nama asli itu Muhammad Wahyudi, tapi orang lebih mengenal saya Yudi Barata. Kesibukannya apaan bang? Ya, ngurus paguyuban yang orang Barata. Sehari-hari ngapain aja? Sehari-hari kalau nggak ada event Iya. itu ya sebagai kepala rumah tangga. Oh iya, saya Jalan. mau nanya. Ya. Ini emang sebenarnya apa sih bang? Kalau boleh tahu? Ini gedung pertunjukan wayang orang. Oh, wayang orang itu dibuat pada tanggal berapa bang? Wayang orang, ya, wayang orang kalau bilang dibuat itu dari tahun 18 sekian. Tapi kalau gedung ini berdiri itu tahun 1972. Pada yang dibuat pada siapa bang? Kalau boleh tahu? Dibuatnya oleh siapa gitu? Dulu ini bukan dibuat oleh siapa, tapi ini dulu gedung Antagrata. Sejarahnya Iya. itu dari gedung penggilingan padi di zaman Belanda, terus menjadi gedung bioskop Rialto, baru di tahun 1972 itu menjadi gedung. Wayang orang itu apakah ada kayak festival apa bang pada daerahnya atau di mana? Ya, festival, tiap-tiap event festival tentang wayang orang atau teater tradisi, Iya. kita selalu terlibat. Ya, contoh kecil kayak kemarin kita habis dari Semarang, Iya. itu kita mendapat kehormatan untuk pembukaan festival wayang orang nasional. Itu pada hari apa bang? Kalau boleh tahu? Pada tanggal berapa itu festivalnya kemarin? Kemarin di tanggal 18 18 di daerah di Semarang. Semarang. Ya. Apakah pernah kayak festival kayak daerah-daerah jauh apa gimana itu? Ya, selain di dalam negeri pun kita juga udah beberapa kali mengikuti festival di luar negeri. Oh, di mana tuh bang kalau itu? Ya, di tahun 86 Ya. kalau nggak salah itu kita ke Jerman. Ke Jerman. Ke Jerman. Itu apakah ada festival di sana? Apa Iya. diundang apa gimana? Satu diundang untuk mengikuti festival di sana namanya Festival Max, topeng ya, topeng. Nah, itu kita mendapat kehormatan untuk mewakili Indonesia dalam ikut Itu festival. apa perbedaannya bang? Wayang orang dan wayang kulit itu apa perbedaannya sih bang? Kalau itu? Ya, perbedaannya kan kalau wayang kulit itu jelas sekali Iya. bahwa yang melakukan itu hanya satu orang. Tapi kalau wayang orang Iya. itu tiap-tiap tokoh itu harus melakukan kayak perannya masing-masing. Kayak ada pergerakannya apa gimana? Iya, semuanya itu dengan geraknya masing-masing. Kalau wayang kulit itu yang gerakkan satu orang atau dalangnya. Tapi kalau wayang orang itu yang pelaku perannya itu sendiri Iya, yang bergerak. Oh, itu sebelum mau pentas itu apakah ada pelatihannya sendiri apa gimana itu? Kalau untuk sebelum pentas itu pasti ada latihan. Latihannya di gimana tuh Di bang? gedung itu sendiri. Apakah itu ada gurunya apa gimana itu kalau pelatihannya? Ya pasti ada. Koreografer itu pasti ada, untuk pelatih itu pasti ada. Terus ada sutradara itu untuk menjabarkan inti cerita dan mengasih dialog instan istilahnya. Oh, ibarat tuh kayak strukturnya lah, misalnya Ya. gerakannya gimana. Ya, jadi kamu dari sini menuju ke sana. Ini boleh dikembangkan. Jadi tanpa naskah, kita penuangan, pemainnya sendiri yang berimprovisasi. Itu setiap pentas itu apakah kayak ada yang salah geografi kah? Apa gimana itu? Apakah ada salah gerakan atau gimana? Ya selama ini sih
Kalau yang kelompok ya kita pasti latihan kelompok itu pasti nggak ada. Tapi kalau individu itu gimana kita mau bereksplor. Jadi nggak ada namanya salah benar nggak. Itu apakah kayak misalnya nih, kan tadi abang bilang kan ada kelompok-kelompok. Emang di sini emang ada berapa kelompok bang kalau boleh tahu? Maksudnya kalau kelompok dalam cerita itu kayak kelompok prajurit, kelompok penari putri, kelompok raja-raja, Iya. itu pasti ada tarian kelompok. Itu tiap kelompok itu berisi berapa orang bang? Itu kalau di sini kurang lebih 8 orang. 8 orang. Ya, karena terbatas dengan frame panggung itu sendiri. Frame panggung. Kalau sekarang itu lagi kagak ada pentas apa gimana? Masih ada kita persiapan. Persiapan pada Ya, tanggal? Pada tanggal nanti tanggal 11 November, terus tanggal 18 November. Tanggal 11 November, 18 November itu ada. Itu mau pentas di mana? Di sini juga. Di sini juga. Ya. Tapi kita rencana itu ada agenda untuk ke Surabaya. Ke Surabaya. Ya, mungkin mengikuti event di ulang tahun Kota Surabaya. Ini selain wayang orang, apakah ada selain ada wayang-wayang lain gitu kan? Kalau di sini Apakah di sini khusus wayang orang doang apa gimana? ya, gedung ini khusus wayang orang. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mengadakan Ketoprak. ludruk, terus opera, Iya. semacam kayak itu, Iya. drama musikal kita juga enggak. Oh berarti itu kalau ketoprak itu berarti kayak drama musikal atau gimana? Ya, semacam semi drama musikal, tapi drama musikal tradisi. Tradisi. Kalau drama musikal kan pakai tarian, kalau Iya. ketoprak kan enggak. Jadi semacam kayak teater Teater. tradisi. Ya, kalau ketoprak. Selain ketoprak itu kan lagi? Kenapa? Jadi selain ketoprak itu. Ludruk. Ludruk itu kan kesenian dari Surabaya. Surabaya. Ya, Itu kalau- model kayak apa? Boleh tahu. Itu mengangkat cerita-cerita kepahlawanan. Pahlawan contohnya. Ya, contoh kayak Sakera, Saker. Sarip Tambak Yoso, terus banyak lagi yang cerita-cerita kepahlawanan Kota Surabaya gitu kan. Iya. Terus satu lagi kayak kejadian sehari-hari ini kita angkat. Angkat ibaratnya Ya. kayak kejadian-kejadian apa gitu ya. Ya, kejadian ya yang kita alami sekarang ini kita angkat cerita, kita buat naskah, kita angkat menjadi satu cerita. Oh berarti itu sebelum mau pentas itu berarti ada guru kayak pembuatan naskahnya bagaimana? Oh iya, Biar supaya jelas ya alurnya gimana. Ya, itu tugas sutradara untuk menulis konsep maupun ide cerita maupun naskah. Itu kalau yang biasa pada kemari tuh kebanyakan orang-orang mana bang? Pada mau pentas apa gimana? Pentas. Yang pentas mayoritas itu kita orang-orang kita sendiri. Orang Jadi kita sendiri. dari hampir 80% dari keluarga. Dari keluarga. Iya. Apakah ada yang dari luar Jawa? Ada. Datang kemari. Kalau yang dari luar Jawa dulu ada, sekarang udah nggak ada. Tapi mayoritas dari kalangan orang Jawa. Tapi untuk saat ini itu anak-anak milenial yang kelahiran Jakarta. Jakarta. Itu daftar itu apakah kita ngasih pendaftaran atau gimana? Oh enggak, Enggak, emang Enggak. free lah ya. free. Yang penting dia punya basic tari Jawa. Skill lah ya. Ya, basic tari Jawa. Kedua, nanti belajar Ontopecono terutama bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh, berarti selain nari doang itu berarti diajarin kayak semacam bahasa Jawa atau gimana? Betul. Terus selain itu tembang. Tembang. Iya, semacam kayak nyanyi. Oh, aduh, berarti ada nyanyi juga. Kita tuh komplit. Komplit. Iya. Jadi ada tari, ada drama, Iya. ada dialog, ada nyanyi, Oh, kan ada musik, berarti benar-benar hibah tuh mencakup semua lah. seluruh elemen. Ini kalau boleh tahu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita mulai dari jam 8 Sampai jam? sampai kurang lebih jam 10. Apakah malam itu ada kegiatan lagi atau gimana? Enggak ada. Nggak ada. Emang berarti sampai segitu doang. Ya. Paling kita persiapan dari pagi untuk Ya. blocking, mengingat kemarin setelah kita latihan kita blocking, setelah itu persiapan jam 5 kita persiapan untuk make up, berkostum, nanti jam 7.30 kita briefing, kita doa bersama, setelah itu jam 8 kita. Ada pesan-pesan nggak bang buat para kayak murid-murid abang apa guru-guru gitu? Ya. Untuk pesan-pesan itu kita itu selalu kepingin anak-anak milenial itu ini apa ya istilahnya, ayolah nonton seni tradisi loh, teater tradisi daripada di rumah ya kan? Iya, karena apa yang mereka lihat, superhero yang mereka lihat
contoh kecil ya, Iya. Superman, Batman, Iya. Spiderman segala macam. Kita tidak kalah, Tidak kalah. tidak kalah. Tidak karena kalahnya dalam hal untuk superhero, karena mereka itu sebenarnya menyadur tokoh-tokoh kita. itu kayak kayak mengocok pikiran kita lah. Iya, karena kayak contoh kecil Superman, kita punya Gatot Kaca. Iya, Ya kan apa? Thor, kita Iya. masih punya Bima. masih. Kayak Hulk, kita juga punya Bima. Bima itu orang yang bisa. Iya. Terus Wolverine. Seperti ini gambar ini. Ini kuku ini kalau ini keluar kalau marah seperti Wolverine. Kalau boleh tahu ini gambar apa sih bang? Ini- Menggambarkan contoh apa sih bang? Dewa Anu, ini Brotoseno yang sedang mencari jati diri. Jati diri. Sampai dibela-belain masuk ke samudra Hah? dan bertemu dengan naga. Agak. Ya. Oh ini menggambarkan ibarat tuh orangnya baik atau gimana? Baik, Baik. karena dia ingin mencari jati dirinya, walaupun halangan rintangan tetap Walaupun halang rintangannya berat tetap aja di bablas. akhirnya dia ketemu dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci. Ya, Iya. menjadi guru sejatinya dia. Jadi sebenarnya kalau kepingin lihat Iya. tuntunan, Hah? nonton wayang karena apa? Di situ banyak tuntunan, banyak filosofinya. Berarti pentas itu disiarin di TV apa gimana bang? Biar supaya ngelihat orang-orang juga Ya, selain kita offline, kita juga online. online. Ya di YouTube, BO Barata Official itu ada. Kalau Kita- offline-nya? Offline-nya ada kesini. Oh berarti emang ada di dalam? Iya. Kalau silakan kalau penonton mau nonton yang offline ya langsung. Nanti kalau waktu online baru kita share. Selain itu ada kegiatan apa lagi bang? Selain teater apa? Ya kadang-kadang kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar untuk membuat cerita-cerita Ramayana. Kita sendiri membantu. Ibaratnya Untuk- mengembangkan lah ya. Betul, mengembangkan. Kayak kemarin Iya. dari para relawan-relawan atau pecinta seni Iya. yang non seniman, Hah? kita ajarin untuk menjadi Tari apa segala macam. Apakah itu bakal diajarin bang? diajarin. Kayak contohnya, saya kagak bisa nari nih. Apakah bisa supaya nari lancar itu? Bisa. Sampai benar-benar bisa itu? Ya nggak sampai benar-benar paling tidak paham. Paham lah ya, Ya. biar badannya kagak kaku-kaku Betul. banget. Cerita Pendowo Boyong. Hah? Waktu Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kasau, Ya. Kasal itu pentas. Itu juga mereka bukan orang-orang seniman. Mereka itu orang-orang militer. Militer, iya Tapi bukannya. beliaunya bisa. kan Bisa ya, gitu. iya Kita diajarin. ajarin selama 3 bulan. Iya. Itu Ya. badannya lentur ya. Nah itu, jadi nggak usah takut loh Pak. Oh jadi penari itu sulit. Wah, nggak ada Gampang, ya. namanya kata sulit karena apa yang bisa kita lihat dilakukan orang lain kita pasti bisa melakukan. Kalau itu mau kan gitu. Yang penting mah kan. niat. Iya. Yang penting mau niat mau belajar. Mau Betul. pakai diri. Ya udah begitu saja perbincangan kita dengan narasumber kita. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.